Kita bahas ya. Untuk soal jumlah soal yang akan kita bahas, insya Allah nih pertemuan hari ini ada 25 soal, mudah-mudahan terbahas semua ya. Ya, pengetahuan dan pengalaman umum untuk kali ini apa pertanyaannya kita bahas. Soal nomor 1, kata yang paling tepat untuk menyimpulkan makna keseluruhan isi teks. Oke. Di situ pilihannya ada historis, inovatif, apresiatif, dinamis, dengan ironis. Di sini A sampai E terlihat itu semuanya berupa kata sifat ya. Nah, kira-kira di dalam teks ini makna yang makna yang sampai kepada kita sebagai pembaca itu, oh ini berisi historis nih, isinya historis, lebih ke historis, bersifat sejarah, atau inovatif, bersifat ada kebaruan ya. Apresiatif itu apa? Kalau apresiatif ini lebih ke apa? Kita cek ya, apresiatif itu bersifat apresiasi tentunya ya. Apa itu apresiasi? Ada yang tahu apa itu apresiasi? Nah, silakan Ibu sambil buka KBBI juga ya. Oke. Di sini ada 3 arti apresiasi. Kan apresiatif itu bersifat apresiasi. Apa itu apresiasi? Apresiasi di sini ada 3 arti ya. Ada arti yang pertama, kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Oke. Ada arti lainnya apa? Arti lainnya adalah penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu. Ya, dan ada arti lainnya kenaikan nilai barang, kenaikan nilai barang karena harga pasarnya naik atau permintaan akan barang itu bertambah. Oke. Nah, dalam konteks soal ini, dalam teks ini kita lihat ini lebih ke mana konteks yang muncul, kenapa jawabannya apresiatif ya. Kayak gitu. Nah, karena ini filenya sudah dimunculkan jawabannya, kita tinggal kenapa jawabannya itu gitu ya, tinggal bahas kenapa jawabannya apresiatif. Kita lihat ya, teks ini membahas apa. Anyaman bambu merupakan salah satu kerajinan tradisional yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Nah, ya, kerajinan ini dibuat dengan cara menyilangkan bilah bambu hingga membentuk pola tertentu yang kuat dan fungsional. Ya, bentuk anyaman yang saling terkait satu sama lain mencerminkan apa? Mencerminkan kerjasama dan ketergantungan antar unsur dalam kehidupan masyarakat. Nah, terus selain itu, proses pembuatannya yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran melambangkan nilai ketekunan serta konsistensi. Dengan demikian, anyaman bambu tidak hanya berfungsi sebagai benda pakai, tetapi juga mengandung makna simbolik tentang harmoni dan kebersamaan dalam kehidupan sosial. Nah, berarti masuk ke konteks antara satu atau dua ya. Yang arti yang pertama apa? Arti yang ke satu di dalam KBI yaitu kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Arti yang kedua atau arti yang lainnya, apresiasi itu penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu. Nah, kalau Ibu melihatnya ini kenapa makna yang kita tangkap ya dari teks ini lebih ke apresiatif, yaitu konteksnya apa? Apresiasi di sini penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu. Tadi ya, di sini anyaman bambu ini katanya kerajinannya itu, di sini jelaskan apa sih anyaman bambu ini. Itu di sini dijelaskan salah satu kerajinan tradisional, kayak gitu ya. Dan seterusnya dijelaskan. Nah, di sini bentuk anyaman yang saling terkait satu sama lain mencerminkan kerjasama dan ketergantungan antar unsur dalam kehidupan masyarakat. Ada simbol ya di dalamnya. Selain itu proses pembuatannya yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran melambangkan apa? Nah, nilai ketekunan serta konsistensi. Dan seterusnya ya. Nah, ini dari sampai sini saja itu ada penilaian ya.
atau penghargaan terhadap sesuatu. Kalau dikaitkan juga ini bisa masuk ke arti yang pertama dalam KBBI, dikaitkan dengan nilai seni dan budaya. Begitu ya. Seperti itu. Jadi kalau Ibu melihatnya bisa dimasukkan dalam konteks mengapresiasi, menilai, dalam hal ini lebih ke budaya dalam hal ini, atau lebih ke nilai seni gitu ya. Ada di dalam anyaman bambu, nah di situ ada mencerminkan apa dan seterusnya. Silakan, ada yang ingin menyampaikan argumen kalian? Menurut saya seperti ini nih, kayak gitu. Boleh, silakan sampaikan. Nah, kenapa bukan artinya ya, kenapa tidak kita pilih dinamis untuk teks ini? Dinamis itu diartikan apa? Dinamik. Nah, ya, apa itu dinamik? Nah, dinamik itu penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya. Atau diartikan juga mengandung dinamika. Penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak, itu dinamis. Kenapa tidak ironis? Nah, ironis tentu bersifat ironi gitu ya. Nah, apa itu ironi? Ironi itu kalau dikaitkan dengan pelajaran bahasa Indonesia itu salah satu majas ya. Nah, diartikan apa ironi itu? Ironi itu kejadian atau situasi, ini gue cek di KBBI ya. Ironi itu kejadian atau situasi yang bertentangan dengan yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi, tapi sudah menjadi suratan takdir. Jadi bertentangan dengan yang diharapkan, kenyataan bertentangan dengan yang diharapkan. Itu ironis. Bersifat ironis itu. Nah, sudah. Kita lanjutkan ya. Jadi sepakat tidak nih? Jawabannya apresiatif. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kelompok kata yang berpasangan tetap pada teks di atas. Nah, kenapa yang berpasangan tetapnya itu tidak kita pilih anyaman bambu? Kenapa bukan kerajinan tradisional? Kenapa bukan benda pakai? Kenapa bukan kehidupan sosial? Jadi yang disebutkan tadi itu bisa berpasangan dengan banyak kata, masing-masing unsur dalam kelompok kata tadi yang disebutkan tadi ya. Kalau kerjasama itu, walaupun kerja dengan sama itu juga bisa dipasangkan dengan banyak kata, tapi ini kerjasama sudah menjadi satu kesatuan gitu ya. Sering kita gunakan dengan sudah menjadi satu arti kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, itu untuk nomor 2, jawabannya kerjasama ya. Yang sudah, yang berpasangan tetap. Kita cek kalimat manakah nih untuk soal nomor 3 yang merupakan perbaikan kalimat 3. Kalimat 3, Ibu tandai dulu ya. Kalimat 3 ini, nah, terlihat berdasarkan pada laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, terjadi penurunan drastis populasi ikan komersial dalam 1 dekade terakhir. Nah, sebelum kita lakukan perbaikannya yang mana, ya, kita coba menganalisis pola kalimat 3 ini ya, berdasarkan sampai koma nih, apa fungsi kalimatnya, yaitu keterangan ya, berdasarkan pada laporan dan seterusnya sampai koma itu keterangan. Nah, keterangan bisa di awal ya, di awal kalimat. Nih, Ibu akan coba sebentar ya.
Nah, ada yang ingin disampaikan dulu, silakan. Jadi ini keterangan nih. Gue simpan di sini saja. Nah, ya. Nah, terus terjadi di sini menduduki fungsi apa? Nah, biasanya kan ini subjek ya. Setelah keterangan di awal itu biasanya. Nah, di sini apa kira-kira predikat? Nah, memungkinkan tidak predikat itu muncul sebelum si subjeknya. Nah, mungkin kan ada ya namanya kalimat indikasi ya. Oke, nah ini jadi nah kita tuliskan di sini. Oh, bisa di sini ternyata. Nah, ya. Nah, sudah. Penurunan drastis populasi ikan komersial. Menduduki fungsi apa kira-kira? Yaitu menduduki fungsi subjek ya. Menduduki fungsi subjek. Dalam satu dekade terakhir, itu menduduki fungsi keterangan ya. Kenapa keterangan? Keterangan itu bisa diawali oleh preposisi ya. Preposisinya apa? Ya ini, dalam. Bisa diawali oleh preposisi, bisa diawali oleh konjungsi ya. Nah, ini kebetulan diawali oleh preposisi. Nah, dalam satu dekade terakhir ini adalah keterangannya. Nah, berarti pola kalimatnya apa? Yaitu K, P, S, dan K ya. Gitu. Nah, sudah. Ini di luar pertanyaan ya. Kita coba perbaiki kalimatnya agar menjadi efektif. Sebelum kita perbaiki, di sini, kenapa untuk membuktikan kenapa ini predikat dulu baru subjek. Biasanya kan subjek dulu baru predikat ya. Kita bisa misalkan kaget saya. Nah, kaget saya itu kaget saya. Polanya PS. Kan kalau polanya SP gimana? Saya kaget. Ya. Karena saking kagetnya dulu yang disebutkan ya. Jadi berpengaruh pada makna yang terbentuk. Begitu ya. Kaget saya. Datang juga dia gitu ya. Saking ditunggu-tunggunya, datangnya dulu yang dimunculkan gitu ya. Beda maknanya dengan dia datang. Dia datang juga. Kayak gitu ya. Nah, jadi di sini dimunculkan predikat dulu baru subjek. Secara makna yang terjadi itu apa? Penurunan drastis populasi ikan komersial. Jadi penurunan drastis populasi ikan komersial terjadi. Jadi kan fungsi predikat itu untuk apa? Dalam sebuah kalimat menjelaskan si subjek. Dijelaskan nih si subjeknya dengan predikat itu apa? Penurunan drastis populasi ikan komersial terjadi. Itu ya. Nah, itu di luar konteks soal. Kita cek. Nah, kenapa jawabannya delta nih perbaikannya? Apa yang terlihat berbeda dengan kalimat yang sebelumnya? Di sini kita lihat laporan dari KKP menunjukkan bahwa ya telah terjadi penurunan drastis pada populasi ikan komersial dalam satu dekade terakhir. Nah, ini yang diubah adalah berdasarkan pada di sini kita perbaiki ya pilihannya. Nanti boleh kalian cek di KBBI. Nah, apakah berdasarkannya tidak boleh kita gunakan? Boleh ya. Nah, asal tidak ditambahkan pada. Kapan kita gunakan pada untuk konteks seperti ini? Yaitu kalau berdasar pada. Di pilihannya
Nanti kalau mau berdasar pada atau berdasarkan, gitu ya. Termasuk berlandas pada atau berlandaskan. Nah, nanti boleh cek di KBBI ya. Jadi, kalau sudah berdasarkan, padanya hilang. Kalau yang digunakan berdasar, baru digunakan pada. Berdasar pada laporan, itu boleh. Jadi, atau gimana? Berdasarkan laporan, gitu ya. Jadi, di sini laporan dari KKP, ya, menunjukkan, apa katanya, menunjukkan bahwa telah terjadi, gitu ya. Ini predikatnya di sini predikat dalam anak kalimat ya. Di sini diubah ya, asalnya adanya dalam keterangan dimunculkan dalam bentuk seperti ini. Laporan dari KKP dimunculkan sebagai subjek setelah berdasarkannya dihilangkan ya. Menunjukkan ini untuk apa ya, sebagai predikatnya gitu ya. Jadi beda kalau pertanyaannya bukan perbaikan. Berbeda ya. Dengan apa? Kalau kita bandingkan dengan pertanyaan, kalau pertanyaannya itu kalimat tersebut dapat diungkapkan kembali dengan kalimat, nah itu biasanya harus predikatnya sama. Predikatnya biasanya sama, atau bisa juga pernah muncul asalnya itu kalimat aktif diubah jadi pasif, gitu ya. Intinya si predikatnya masih membahas itu juga, seperti itu. Jadi ini beda ya. Kalau ini lebih ke perbaikan kalimat, ubah kalimatnya menjadi lebih efektif. Ya gitu, tapi maksudnya tidak jauh berbeda. Nah, telah terjadi penurunan drastis pada populasi ikan masal dalam satu dekade terakhir. Ya, jawabannya yang di atas. Kita jadi pastikan juga subjek predikatnya ada. Nah, laporan dari KKP sebagai apa? Subjek ya. Menunjukkan predikat. Nah, ya, ibu mau ngetik P jadi ngetik yang lain ya. Ini laporan dari KKP sebagai subjek menunjukkan predikat gitu ya. Bahwa dan seterusnya. Nah, ini sampai ujung nih. Ini adalah bahwa sampai terakhir itulah anak kalimat pengganti apa? Objek. Kalau diawali oleh bahwa biasanya itu penanda objek ya. Jadi Ibu munculkan fungsi kalimatnya untuk menunjukkan bahwa ini kalimatnya efektif dengan subjek predikatnya jelas. Ya. Tadi kenapa harus diperbaiki nih kalimat 3? Karena tadi ada penggunaan pada yang kurang tepat. Pada itu kan preposisi ya. Jadi penggunaan kata-katanya juga harus tepat. Ada kata depan alias preposisi harus tepat. Kata sambung alias konjungsi harus tepat ya. Kata ganti alias pronomina juga harus tepat. Jadi selain subjek predikat jelas, penggunaan kata-katanya juga harus tepat. Gitu. Kembali ya. Nah, kalau gitu kenapa yang A tidak kita pilih ini? Nah, berdasarkan laporan dari KKP, terjadi penurunan drastis populasi ikan kemasan dalam satu dekade terakhir. Padanya hilang sebenarnya hilang kayak gitu. Terus apa nih yang terlihat berbeda? Penurunan drastis populasi ikan komersial. Nah, kurang lebih yang A juga bisa sebenarnya ya. Tapi di sini lebih jelas, lebih efektif dikaitkan dengan kalimat yang sebelumnya juga ya. Nah, atau lebih ada pilihan yang lebih efektifnya, lebih bakunya, yaitu dimunculkan laporan dari KKP-nya itu sebagai subjeknya, kayak gitu ya.
Ada sebenarnya yang A ini tidak terlalu ada kesalahan gitu ya. Berdasarkan laporan dari KKP, gitu ya, terjadi penurunan drastis populasi ikan komersial dalam satu dekade. Kenapa Ibu sebut ini tidak terlalu ada kesalahan? Dari penggunaan padanya sudah hilang. Terus apa? Keterangan ini kan berdasarkan yang seterusnya nih. Keterangan ya. Terjadi itu sebagai apa? Predikat. Penurunan drastis populasi ikan komersial sebagai subjek gitu ya. Dalam satu dekade terakhir sebagai keterangan. Jadi Ibu tunjukkan pola kalimatnya itu untuk menunjukkan bahwa subjek predikat aman. Subjek predikatnya aman. Di sini ada predikat, ada subjek gitu ya. Kebetulan nih urutannya kan predikat dulu baru subjek. Jadi tidak terlalu bermasalah yang ini sebenarnya, tapi ada pilihan yang lebih efektif gitu ya. Kalau kita cek yang B, kenapa tidak kita pilih? Nah, ini sudah pasti padanya harus hilang. Apalagi penurunan drastis populasi ikan komersial terjadi dalam dan seterusnya. Jadi kesalnya di pada ya untuk yang B. Yang C bagaimana? Laporan dari Kementerian Kelautan dan seterusnya menyatakan bahwa, nah di sini menyatakan bahwa populasi ikan komersial telah mengalami kayak gitu ya. Apa yang kenapa salah satu alasan kenapa yang C tidak kita pilih? Jadi populasi ikan komersial itu harusnya bagaimana? Nah, mengalami secara makna memang sama sebenarnya, mengalami penurunan. Tapi di sini yang munculnya itu adalah subjeknya apa? Subjeknya adalah penurunan drastisnya. Penurunan drastis ikan komersial terjadi. Gitu ya. Saya makan gitu ya. Saya makan itu secara makna kalau dimunculkan kembali itu harus disampaikannya itu ya sampai makan lagi. Misalkan si subjek saya makannya itu sebagai predikat. Kayak gitu ya. Tidak kita ubah predikatnya jadi lapar kayak gitu ya. Berbeda gagasannya gitu. Jadi harus dimunculkan bahwa penurunannya itu terjadi kayak gitu ya. Seperti itu. Kenapa yang delta di sini si predikatnya jadi menunjukkan ya? Predikatnya kan jadi menunjukkan. Tapi di sini secara makna masih aman. Jadi predikatnya muncul juga yaitu terjadinya sebagai predikat. Hanya munculnya itu di anak kalimatnya ya. Seperti itu. Nah, ada yang disampaikan? Jadi secara makna yang C jadi berbeda. Ya, seperti itu. Jadi nomor 3 jawabannya yang delta. Kenapa tidak kita pilih yang E? Berdasarkannya itu, ini jadi geser ke belakang ya. Nah, keterangan boleh saja muncul di belakang ya, di akhir kalimat. Tapi lebih efektifnya lagi kalau si keterangannya diawali oleh berdasarkan, itu ya. Untuk konteks yang ini ya, kita munculkan di awal. Walaupun tidak salah juga berdasarkan muncul di tengah kalimat di akhir ya. Dalam konteks ini keterangannya di akhir, keterangan yang diambil oleh berdasarkannya kayak gitu. Jadi di antara berbagai kemungkinan gitu ya. Misalkan yang E ini subjek predikatnya ada, subjeknya apa? Penurunan drastis populasi ikan komersial ya. Predikatnya apa terjadi? Kan di sini ya, P dulu baru S ya, terjadi penurunan drastis dan seterusnya. Dari segi subjek predikat ada, tapi mana yang lebih efektif? Gitu ya. Sudah soal nomor 3 seperti itu. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Kita lanjutkan sambil menunggu pertanyaan kalian. Kita lihat di sini yang ditanyakan adalah pengelompokan kalimat yang tepat. Nah, kenapa jawabannya kita pisah di kalimat 6?
Ibu beri warna yang berbeda untuk paragraf yang sudah dipisah ya. Nah, untuk paragraf pertama diawali dengan kalimat satu ya. Kacang merah katanya ini adalah salah satu jenis kacang-kacangan yang sering digunakan dalam berbagai hidangan ya di berbagai belahan dunia. Di sini dimunculkan apa itu kacang merah ya. Kacang merah memiliki bentuk yang bulat dan seterusnya. Ini membahas bentuknya. Terus kalimat tiga, kacang merah telah menjadi makanan pokok dan seterusnya. Makanan pokok bagi banyak budaya di dunia, terutama di Amerika Latin, Karibia, dan Afrika. Namun, kacang merah juga semakin populer di negara-negara lain termasuk Indonesia. Pada kacang pada kacang merah dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti kacang merah utuh, ya, kacang merah yang telah dihaluskan menjadi tepung, atau dalam bentuk kaleng. Nah, ada yang sudah tahu kenapa kalimat 6-nya dipisah? Apa yang dibahas di kalimat 6 dan seterusnya? Kalimat 6 kita lihat ya. Selain menjadi sumber protein nabati yang baik, kacang merah juga mengandung serat, vitamin, dan mineral yang penting bagi kesehatan tubuh. Nah, serat yang terkandung dalam kacang merah membantu menjaga kesehatan menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah sebelik. Selain itu, kacang merah juga mengandung zat besi, magnesium, dan seterusnya. Nah, jadi 6 ini bisa kita pisah ya, mengawali paragraf selanjutnya. Membahas mengenai apa? Kandungan gizi pada kacang merah. Ya, kandungan dalam kacang merah. Itu untuk memisahkan dengan apa sih kacang merah, terus ini adalah makanan pokok dari mana, bentuknya seperti apa, ya. Kita pisah penjelasannya. Kayak gitu. Dan kenapa tidak diawali dengan 7 aja? Nah, karena 6 dan 7 nyambung ya. Itu ada pembahasan serat. Mengandung serat, vitamin, dan seterusnya. Serat yang terkandung dalam kacang merah. Ya, jadi 6 dan 7 nyambung. Tuh. Ya, Ibu yakin kalian bisa nih menjawab soal tipe soal ini ya. Ya, 4 jawabannya berapa? Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, silakan. Biasanya kan kalian memunculkan jawaban kalian. Tapi karena di sini sudah muncul ya jawabannya ya, muncul di filenya nih, di layar kalian sudah terlihat. Ada, silakan di kolom chat boleh sampaikan alasan kenapa jawaban itu. Silakan. Ada yang sudah ketemu alasan kenapa kalimat 5 tidak logis. Jadi tidak logis itu bisa diartikan tidak masuk akal ya. Contoh yang tidak masuk akal itu polisi, ini ulangi, bukan polisi. Penjahat berhasil ditangkap oleh polisi. Dari segi subjek predikat ada nih ya. Ibu lisankan saja ya. Penjahat itu sebagai subjek. Berhasil ditangkap bisa kita jadikan satu aja sebagai predikat. Nah, intinya subjek predikat ada. Seperti itu ya. Nah, jadi SP-nya ada, tapi kenapa masih belum efektif? Karena tidak logis. Tidak logisnya di mana? Berarti kalau si penjahat berhasil ditangkap, berarti tujuan si penjahat tercapai gitu ya. Tujuannya apa? Si penjahat ingin ditangkap kayak gitu. Nah, apakah seperti itu? Nah, tidak seperti itu kan ya. Nah, jadi kita ubah menjadi apa? Polisi berhasil menangkap penjahat. Kayak gitu. Nah, tapi dalam soal TPS, pertanyaan kalimat tidak logis itu arahnya kemana? Arahnya itu tidak terbatas pada tidak masuk akal saja.
Tapi juga tidak logis ini mewakili maksudnya tidak efektif. Tidak efektif itu syarat atau ibu ulang ya. Kalimat yang efektif itu minimal subjek predikat ada gitu ya. Penggunaan kata-katanya tepat, harus hemat juga ya, paralel juga, masuk akal juga kan gitu ya. Jadi tidak terbatas pada masuk akal atau tidaknya untuk pertanyaan kalimat tidak logis, tapi harus kita cek juga subjek predikatnya ada tidak dan seterusnya ya. Mudah terpahami. Nah, kalimat 5 kenapa tidak logis alias tidak efektif ya untuk konteks soal TPS. Kalimat 5. Pada kacang merah, tadi agak aneh nih pada saat ibu baca ini ya. Pada kacang merah dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Kenapa kalimat 5 ini kita sebut ini tidak logis alias tidak efektif ya? Ada penggunaan pada. Apakah pada tidak boleh digunakan di awal kalimat? Boleh-boleh saja ya. Misalkan pada suatu hari, misalkan ya, hiduplah seorang putri gitu ya. Nah, di situ boleh pada dimunculkan di awal kalimat. Nah, tapi kenapa ini kita hilangkan? Karena keberadaan si pada di sini dalam kalimat 5, kalimat ini menghalangi subjeknya. Kalau padanya masih ada nih. Pada kacang merah berarti apa? Kalau diawali oleh preposisi alias kata depan, berarti ini keterangan ya. Pada kacang merah berarti keterangan. Dapat ditemukan apa nih? Predikat. Dalam berbagai bentuk seperti kacang merah utuh, dan seterusnya sampai ujung ya. Kacang merah utuh, diulangi dalam berbagai bentuk seperti kacang merah utuh, kacang merah yang telah dihaluskan menjadi tepung, atau dalam bentuk kalengan, itu sebuah frasa yang memiliki fungsi keterangan. Karena diawali oleh apa? Dalam. Diawali oleh preposisi dalam. Kata depan dalam. Itu kan keterangan ya. Apa yang tidak muncul dalam kalimat 5? Sudah terlihat? Subjeknya ya. Subjeknya tidak kita temukan. Yang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk itu apa? Harusnya apa? Kacang merah kan ya? Subjeknya tidak muncul nih. Nah, bagaimana untuk memunculkan subjek? Nah, dengan menghilangkan pada. Setelah padanya dihilangkan, jadi bukan keterangan lagi kan ya? Berarti apa? Subjek. Kacang merah sebagai subjek yang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk itu adalah kacang merah. Ya, itu alasan kenapa tidak logis di kalimat 5. Alasannya ada penggunaan preposisi yang kurang tepat. Ya, kita lanjutkan. Oh, Ibu munculkan contoh kalimat yang lain. Pada rapat itu menentukan pemenangnya. Nah, tidak dibahas. Nah, ini yang menentukan pemenangnya apa atau siapa? Ya. Nah, kita bisa hilangkan padanya gitu ya. Jadi alasannya sama dengan yang tadi. Pada rapat itu keterangan kenapa ada preposisi pada ya. Menentukan ini sebagai predikat nih. Pemenangnya sebagai objek. Ya. Nah, jadi untuk memunculkan siapa atau apa yang menentukan pemenangnya, kita hilangkan pada. Ya, intinya dengan menghilangkan pada, subjeknya muncul. Ya, dapat itu menentukan pemenangnya. Dalam apa lagi? Contohnya, dalam rapat itu menentukan pemenangnya. Itu juga sama ya. Dalam itu menandai keterangan. Dalam rapat itu sebagai keterangan. Gitu ya. Jadi harus dihilangkan dalam konteks yang tadi.
Apakah dalam tidak boleh digunakan? Boleh, selama subjek predikat ada. Misalkan dalam rumahnya, misalkan ayah istirahat misalkan, seperti itu ya. Atau dalam kotak itu terdapat pensil. Nah, kita cek dalam rapat itu ya. Dalam kotak itu sebagai keterangan nih terdapat seperti apa? Predikat ya. Pensil sebagai subjek. Jadi ini contoh lain kalimat inversi ini. Pensil terdapat atau ada pensil, dalam kotak itu ada pensil. Nah, gitu ya. Sebenarnya apa lagi? Dalam hati, dalam hatiku ada kamu. Apa itu kolaknya? KPS. Dalam hatiku itu sebagai keterangan. Ada itu predikat. Kamu itu sebagai subjek. Kan dalam hatiku kamu ada sebenarnya. Berarti itu kalau kamu ada itu SP gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contoh yang sering muncul bagi yang tidak berkepentingan. Nah, ini harusnya kita hilangkan apa? Baginya ya. Kenapa? Nah, kalau ada bagi itu kan preposisi ya. Berarti menandai keterangan. Nah, jadi yang dilarang masuk itu siapa? Adalah si subjeknya. Subjeknya munculkan yuk. Itu dengan menghilangkan preposisinya. Nah, seperti ini. Yang tidak berkepentingan sebagai si subjek. Jadi muncul akhirnya si subjeknya. Dilarang itu bisa kita sebut predikat. Ya. Masuk bisa kita sebut seperti itu. Ya. Nah, itu contoh penggunaan preposisi harus tepat juga. Boleh preposisi digunakan selama subjek predikat ada. Nah, kita lihat kenapa soal nomor 6 jawabannya itu adalah yang C. Kata yang memiliki makna lebih sempit dari kata komisi. Komisi yang dibayangkan apa nih artinya? Yang kalian bayangkan. Nah, tentu salah satunya ada di, nah kita cek KBBI ya. Salah satu artinya kebayangnya apa? Imbalan atau uang ya. Nah, ada di KBBI. Komisi itu diartikan ada 3 arti. Ada 3, ada 4 juga sebenarnya dalam konteks yang berbeda. Nah, Ibu baca 3 arti saja ya. Arti yang pertama adalah sekelompok orang yang diberi kepercayaan dan wewenang oleh pemerintah atau lembaga resmi untuk menjalankan tugas tertentu. Oke, arti lainnya apa? Imbalan atau uang atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya. Arti lainnya apa? Komisi itu barang dagangan yang dititipkan untuk dijualkan kepada seseorang. Nah, dalam konteks kalimat 1 ini arahnya kemana nih konteksnya? Oke, untuk kalimat 1 selama Juni 2021 sampai Mei 2022, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ini adalah mencatat ada setidaknya 50 kasus penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di Indonesia. Komisi di sini artinya lebih ke arti yang pertama yang muncul di KBBI, yaitu apa? Sekelompok orang yang diberi kepercayaan dan wewenang oleh pemerintah atau lembaga resmi untuk menjalankan tugas tertentu ya. Nah, sudah terlihat ya alasan kenapa makna yang lebih sempit dari komisi dalam konteks kalimat 1 tersebut, yaitu individu. Kenapa individu? Tadi komisi itu apa? Sekelompok orang.
yang diberi kepercayaan dan wewenang. Yang namanya sekelompok berarti diisi oleh atau terdiri dari beberapa orang, gitu ya. Itu atau terdiri dari beberapa individu. Kayak gitu ya. Nah, jadi itu alasan kenapa makna yang lebih sempitnya individu ya. Kenapa tidak kita pilih serikat? Serikat itu apa? Nah, Ibu baca di KBBI, serikat. Serikat itu adalah perkumpulan atau perhimpunan, gabungan, dan sebagainya. Diartikan juga persekutuan dagang atau perseroan. Diartikan juga sekutu atau kawan dalam perang dan sebagainya. Nah, ini bukan makna yang lebih sempit dari komisi kan ya. Komite itu apa? Komite itu sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu oleh kelompok yang lebih besar. Biasanya orang-orang tersebut berasal dari kelompok itu sendiri. Nah, ini bukan makna yang lebih sempit dari komisi kan ya. Publik itu apa? Publik. Publik itu orang banyak, ya. Orang banyak atau umum. Semua orang yang datang dalam kurung menonton, mengunjungi, dan sebagainya. Kalau bangsa apa? Bangsa. Bangsa itu kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Dan seterusnya ya. Dan banyak arti lainnya. Diartikan juga kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan menempati wilayah tertentu di muka bumi. Dan seterusnya ini banyak arti nih. Sampai ada 7 arti di KBBI untuk bangsa. Nah, sudah karena yang ditanyakan makna yang lebih sempit. Jawaban nilai individu ya. Ini ada di soal yang lain. Tipe soalnya arahnya sama dengan memiliki makna atau memiliki hubungan hierarkis ya. Biasanya kalau pertanyaannya memiliki makna atau memiliki hubungan hierarkis, biasanya yang ditanyakan adalah makna yang lebih umumnya. Makna di atasnya biasanya ya, tapi tidak menutup kemungkinan menanyakan yang uh, makna yang lebih sempitnya kayak gitu ya. Tapi soal yang sering muncul untuk hubungan hierarkis yang dicari adalah yang lebih umumnya kayak gitu. Nah, tergantung ya, disesuaikan dengan opsi yang muncul. Tapi ini arahnya itu ada di pembahasan hipernim dan hiponim ya. Hipernim dan hiponim. Kalau hipernim itu kata yang cakupannya lebih umum. Misal contohnya pernah disampaikan ya. Contohnya bunga misalkan ya. Hiponim dari bunga itu apa? Hiponim dari bunga. Ada mawar, melati, dan seterusnya ya. Nah, yang asalnya hiponim bisa jadi hipernim selama ada cabangnya lagi ya. Mawar apa? Mawar merah, mawar putih, dan seterusnya. Atau ada jenis mawar lain bisa dimunculkan ya. Kayak gitu. Jadi bisa nih makna yang lebih sempit dari bunga apa? Mawar misalkan ya. Sudah, kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan ini tipe soal yang muncul di PPU. Ya, menanyakan makna yang sama. Makna dari apa? Makna imbuhan. Biasanya yang ditanyakan imbuhannya itu afiksnya itu konfiks nih. Konfigurasi afiks. Afiks atau imbuhan gitu ya. Sebenarnya imbuhan itu sudah terwakili oleh bentuk ya, atau bentuk itu sudah mewakili imbuhan sebenarnya.
Jadi kalau bentukan kata itu itu istilah lain dari kata berimbuhan. Kayak gitu ya. Nah, pean pada kata penahanan mempunyai dalam kalimat lima ya, kalimat lima, kalimat dua. Kalimat dua nih mempunyai kesamaan makna dengan bentuk pean dalam kalimat mana? Kayak gitu ya. Kenapa penyelidikan? Kenapa bukan penyeberangan, penginapan, pendapatan, atau pemberian? Kayak gitu ya. Kita cek di KBBI dulu, penahanan itu artinya apa? Penahanan, Ibu sudah buka KBBI ini, artinya adalah proses, cara, atau perbuatan menahan. Arti lainnya adalah penghambatan. Nah, jadi pernah dibahas ya, imbuhan pean itu bisa membentuk makna apa saja? Proses, cara, atau perbuatan. Apa saja? Uh, apa saja contoh bentukan kata yang membentuk makna proses, cara, atau perbuatan itu? Ada di sini apa? Penahanan berarti ya, penahanan berarti apa tadi? Proses, cara, atau perbuatan menahan ya. Pembuatan gitu ya, proses atau cara uh, membuat gitu ya. Umumnya, jadi kalau Ibu cara menghafal untuk pean di situ, umumnya pean itu membentuk makna proses. Ya, umumnya. Nah, kebanyakan seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan bentuk makna yang lain. Kita cari contohnya apa? Selain membentuk makna proses, cara, atau perbuatan, juga diartikan hasil atau perbuatan. Contohnya apa? Di sini ada pendapatan ya, pendapatan, penghasilan, pengakuan. Gitu. Jadi pendapat itu hasil mendapatkan. Kayak gitu ya. Nah, dia bisa membentuk makna apa? Imbuhan pean itu, afiks pean atau bentuk pean itu bisa membentuk makna tempat juga. Contohnya apa? Nah, terlihat di sini. Semua pengendara harus melambatkan laju kendaraan ketika melewati penyeberangan jalan. Tempat untuk menyeberang ya. Memang biasanya menyeberang ya. Penyeberangan ya. Apalagi contoh lain selain penyeberangan? Pemondokan. Pemondokan. Penginapan. Ya. Penyeberangan, pemondokan, penginapan termasuk yang bermakna tempat. Nah, jadi kenapa delta jawabannya? Karena berarti, nah, untuk memastikan kembali boleh penyelidikan. Penyelidikan itu ada dua arti di KBBI, yaitu usaha memperoleh informasi melalui pengumpulan data, atau diartikan juga proses, cara, atau perbuatan menyelidiki. Diartikan juga pengusutan, pelacakan gitu ya. Berarti maknanya itu proses juga, proses menyelidiki. Itu alasan kenapa jawabannya delta ya, sama-sama proses penahanan dengan penyelidikan itu. Kita cek yang A. Yang A itu lebih ke tempat maknanya ya. Kalau penginapan, di situ terlihat dari konteksnya juga ya, itu lebih ke tempat. Satpol PP mendatangi setiap penginapan. Gitu ya. Pendapatan ini apakah tempat? Nah, bukan ya. Tapi apa? Hasil. Penyelidikan tadi apa? Proses ya. Proses, cara, atau perbuatan. Pemberian. Kami menolak pemberian kepala desa sebagai bentuk protes. Apakah proses atau tempat atau hasil nih? Kalau dilihat ini lebih ke hasil ya. Dalam konteksnya. Kami menolak pemberian. Itu lebih ke hasil untuk konteks tersebut. Ya, jadi jawabannya sudah ya, hanya satu nih yang maknanya sama-sama proses. Kayak gitu, 7 itu jawabannya yang delta.
Ada yang tanyakan silakan. Nah, ada imbuhan lagi. Bentuk kean alias imbuhan kean pada kata kesalahan punya kesamaan makna dengan bentuk kean dalam kalimat yang lain. Oke, kita bahas ya. Kean itu membentuk makna apa saja. Nah, oke. Sekarang kita bahas kean ya. Nah, kean bisa membentuk makna apa saja. Yang tahu apa saja pernah dibahas ya. Jadi ini mereview. Penjelasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kean itu contohnya kelaparan, kemalaman ya. Itu diartikan menderita, gitu ya. Lagi mengalami kejadian, biasa diartikan juga keadaan. Tadi Ibu sebutkan contohnya apa? Kelaparan, kemalaman, gitu ya. Keracunan, itu artinya menderita, mengalami kejadian atau keadaan. Kelaparan apa? Menderita lapar, dan seterusnya. Kean juga bisa membentuk makna apa? Nah, ini bahasa percakapan yang diartikan mendapat. Maksudnya apa? Bahasa percakapan itu berarti digunakan dalam bahasa lisan yang tidak formal, gitu ya. Contohnya apa yang maknanya mendapat? Contohnya, sebentar. Oke. Nah, contohnya keidean. Keidean itu mendapat ide ya, tapi kan keidean itu tidak baku ya. Nah, bisa diartikan juga terlalu atau terlampau. Kekecilan ya, kesempitan. Gitu. Nah, jadi kalau kecil artinya apa? Terlalu kecil. Terlalu kecil. Kesempitan terlalu atau terlampau sempit gitu ya. Nah, bisa juga diartikan apa? Ciri atau sifat. Simpelnya adalah ciri atau sifat. Sebagai itu diartikan seperti ini. Abstraksi yang mempunyai ciri atau sifat. Keadilan ya. Ini abstraksi yang punya ciri atau sifat. Ciri atau sifat adil kayak gitu ya. Nah, juga bisa diartikan apa keadilan itu? Tidak, yang tahu apa? Juga bisa. Jadi kalau yang kean, apa contohnya penyeberangan, pemondokan, penginapan ya. Kalau tempat untuk kean, contohnya apa? Kedudukan. Lagi dalam konteks dalam konteks ini kedudukan bisa juga dalam arti yang tidak formal ya, tapi dalam konteks yang berbeda ini bisa diartikan tempat ya. Kedudukan selain kedudukan apa? Kediaman ya. Kediaman. Oke. Kita cek arti kean. Nah, dalam
kalimat 3 ada apa? Kesalahan ya. Kesalahan. Kesalahan, Ibu cek di KBBI artinya perihal salah. Dan ada arti lainnya ya. Nanti boleh cek detailnya di KBBI. Perihal salah. Nah, boleh kita. Ya. Kenapa Ibu apit dengan tanda petik tunggal? Salah satu penggunaan tanda petik tunggal untuk mengapit arti atau terjemahan kata ya. Kesalahan itu perihal salah. Kenapa di dalam penjelasan yang tadi tidak ada perihal? Nanti kita bahas ya. Umumnya, kean itu membentuk makna hal atau perihal atau keadaan. Ya. Nah, kita cek ya, dia ketinggalan kereta api atau kita cek keseimbangan dulu. Kenapa artinya sama dengan keseimbangan? Apa itu keseimbangan? Keseimbangan itu adalah keadaan seimbang. Gitu ya. Nah, kenapa jawabannya ini padahal tadi kan terus kita bahas arti ketinggalan dalam konteks ini ya. Dia ketinggalan kereta api ke Jakarta karena terlambat bangun tidur. Dalam konteks tersebut, apa arti ketinggalan? Nah, ketinggalan di sini ya diartikan sisa atau kelebihan atau tunggakan, diartikan tertinggal karena lupa dan sebagainya. Konteksnya apa? Bukunya ketinggalan di rumah. Diartikan juga terbelakang atau tercecer. Diartikan juga sudah ditinggalkan oleh kereta api dan sebagainya. Nah, tadi berarti masuk ke konteks yang ini ya, sudah ditinggalkan. Nah, nanti kita bahas. Terus, ketinggian. Pada ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut, desa tersebut sangat dingin. Ketinggian. Nah, di sini dalam bahasa percakapan, ketinggian dalam konteks yang tidak baku diartikan apa? Nadanya ketinggian. Nah, itu kan tidak baku ya dalam konteks yang tidak baku. Di situ artinya terlampau tinggi. Nah, tapi di sini konteksnya pada ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut, gitu ya. Nah, itu konteksnya apa? Bisa hal atau keadaan dan sebagainya, hal tinggi. Perhatikan tempat dan sebagainya yang lebih tinggi letaknya. Nah, jadi ini lebih ke tempat kalau Ibu lihat ya dalam konteks ini. Dalam konteks ini lebih ke tempat. Sudah ketinggian sekian meter. Bisa diartikan juga hal tinggi ya. Tapi di sini dalam konteks ini lebih ke tempat kalau Ibu lihat. Terus kemampuan, dia memiliki kemampuan. Diartikan kesanggupan, kecakapan atau kekuatan, diartikan juga kekayaan ya. Entah tadi apa kemampuan nih? Kemampuan, kesanggupan atau kecakapan. Nah, apa itu kesanggupan? Ada yang sudah buka KBBI? Kesanggupan itu kesediaan tentang janji, kemampuan atau kecakapan. Apa itu kecakapan? Sebentar ya. Kecakapan. Nah, tadinya Ibu ingin melihat apakah artinya hal atau perihal dan sebagainya ya. Nah, ini artinya itu lebih ke kesanggupan. Kita lanjutkan ini ya. Nah, baju anak itu kekecilan karena pertumbuhan tubuhnya sangat cepat. Berarti apa nih? Terlalu atau terlampau ya. Nah, kita cek ya, kita bahas ya. Kenapa jawabannya itu yang B, keseimbangan. Maknanya sama dengan kesalahan. Padahal kesalahan di sini perihal salah. Tapi di sini keadaan. Boleh cek di KBBI arti perihal itu apa? Perihal itu diartikan
keadaan, diartikan hal, diartikan peristiwa atau kejadian. Jadi hal, perihal dengan keadaan itu maknanya sama atau mirip kayak gitu ya. Kurang lebih sejajar maknanya sama. Itu alasan kenapa di sini perihal ini keadaan. Karena perihal dengan keadaan dalam konteks ini sama ya. Tuh, jadi jawabannya adalah yang kita bahas soal nomor 9. Nah, silakan kenapa kalimat 6? Di kalimat 6, silakan. Nah, Ibu tandai dulu nih. Menurut kalian, kenapa ada kata yang bermakna lain dari yang tertulis di kalimat 6? Silakan. Boleh munculkan alasannya kolom chat. Kita lanjutkan. Nah, ada yang menyebutkan ini, raja buah bukan bu. Nah, betul ya. Jadi, kenapa jawabannya di kalimat 6 terdapat kata yang bermakna lain dari yang tertulis? Ada raja buah ya, seperti itu betul nih. Ada makna konotasi ya. Jadi makna konotasi itu makna kias, bukan makna sebenarnya kan. Kalau makna denotasi itu makna sebenarnya. Nah, raja buah di sini bermakna konotasi. Betul ya, jawabannya alasannya seperti itu. Kita lanjutkan ya ke soal nomor 10. Kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna yang sebenarnya adalah, nah, kalau ini yang ditanyakan yang memiliki makna yang sebenarnya. Nah, sebenarnya soal TPS di sini tahun-tahun yang terakhir gitu ya, menggunakan istilah yang mudah dipahami. Maksudnya adalah tadi makna yang lebih sempit, kata yang bermakna lain dari yang ditulis, terus makna yang sebenarnya. Jadi tidak menggunakan istilah misalkan kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna denotatif, tidak menggunakan istilah denotatif ya. Nah, jadi ini lebih terpahami sih soal-soal. Nah, kenapa budidaya? Budidaya diartikan dalam konteks tersebut sudah memang menggunakan makna yang sebenarnya atau menggunakan atau di dalam konteks tersebut ya maknanya tetap itu gitu ya. Apa itu budidaya? Budidaya. Nah, di pertemuan sebelumnya budidaya sudah kita bahas ya, budidaya itu penulisannya spasi ya. Budidaya itu usaha yang bermanfaat dan memberi hasil. Nah, di luar konteks lagi ya, sudah disampaikan juga kalau berbudidaya atau pembudidaya itu spasi ya. Kalau membudidayakan itu akhirnya diikat. Terus, nah dalam konteks kalimat berapa tadi? 9 ya. Perubahan cuaca yang tidak menentu secara langsung berdampak pada budidaya durian. Nah, ini dalam konteks makna yang sebenarnya ya. Nah, sudah sesuai. Di kalimat 1 ada menawarkan. Di kalimat 1 kenapa menawarkan itu ada makna atau bermakna kias kayak gitu ya. Nah, di kalimat berapa? 1 atau 2? Kalimat 2 ya.
Kalimat satu, nah kalimat dua. Setiap daerah penghasil durian di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing yang menawarkan aroma serta rasa unik. Jadi yang menawarkan di sini, yang bisa menawarkan adalah manusia. Sementara yang dimunculkan di sini yang menawarkan aroma serta rasa unik di sini adalah durian di setiap daerah di Indonesia. Nah, yang bisa menawarkan adalah manusia ya. Menggoda kalimat 5. Kalimat 5. Nah, durian Medan yang memiliki cita rasa begitu menggoda. Tuh ya. Dalam konteks ini yang menggodanya durian nih. Gitu. Terus raja di kalimat 6 tadi ya. Terus naungan di kalimat 10. Nah, kalimat 10. Oke, kalimat maksudnya ini harusnya kalimat 10 ya di sini. Is. Nah, ini kalimat 10. Oke, kalimat 10, naungannya, konteksnya seperti apa? Durian termasuk tanaman yang membutuhkan naungan saat masih kecil dan tidak tahan terik matahari di musim kemarau. Naungan di sini dalam konteks, bentar, Ibu cek di KBBI. Di sinilah lindungan atau tempat bernaung. Dalam konteks ini, yang bisa menaungi atau melindungi itu, sebenarnya konteksnya bisa juga ya, sudah bergeser juga, misalkan dia duduk di bawah naungan pohon yang rindang, misalkan kayak gitu. Nah, tapi ini masih atau secara makna ini bukan makna yang sebenarnya dalam konteks ini ya, seperti itu. Intinya yang terlihat makna yang sebenarnya itu lebih ke yang budidaya di kalimat 9 ya. Nah, untuk soal nomor 11 kita bahas. Bagaimana cara mengatakan juara merdeka? Di sini guru juara, guru merdeka. Nah, di sini gurunya itu dimunculkan muncul di gimana ya sebutannya, ungkapan 1 dan ungkapan 2. Ibu sebutkan ungkapan aja. Ungkapan 1 dan ungkapan 2. Nah, berarti mudah ya. Di sini gurunya kita tandai. Nah, ada yang muncul juga 2 kali atau sama di ungkapan 1 dan 2. Berarti kan ini secara letak disilang gitu ya. Guru itu kan ini di posisi kata yang pertama, kalau ini pareranya di posisi yang kedua. Berarti disilang posisinya. Yang ditanya kenapa? Juara merdeka. Juara di sini berarti Pak berarti ya. Merdeka itu. Nah, Hediba itu alasan kenapa jawabannya yang delta. Nah, kita bandingkan dengan yang B ya. Kenapa tidak kita pilih yang B? Padahal yang B juga, apa nih yang terlihat? Kebalikan ya. B dengan delta itu kebalikannya. Nah, kita butuh atau kita munculkan untuk juara merdeka itu yang Hedi Bata Cipa. Kita buktikan ya kenapa tidak kita pilih yang B. Nah, juara di sini Tacipa ya letaknya, karena juaranya muncul di awal berarti letak Tacipanya di akhir gitu ya. Merdeka di sini muncul, merdeka itu apa? Hediba. Merdekanya muncul di akhir. Kita munculkan di awal Hedibanya berarti ya. Ya. Jadi yang delta ya jawabannya.
karena polanya untuk pola yang kita bahas tadi ya, polanya itu ditukar posisinya. Oke. Nah, sama lagi nih, tipe soal yang serupa dalam sebuah bahasa buatan. Rumah pohon itu di sini kita temukan apa di situ? Jadi gimana ZT Dako ya. Apakah ini di balik posisinya? Misalkan anggap ini di balik posisinya ya. Rumah itu Ndako, pohon itu ZT gitu ya. Kita asumsikan ini posisinya ditukar. Berarti hantu seram hantu itu Kobangisa. Seram itu apa? Molimoya. Nah, pohon seram. Pohon itu tadi apa? ZT ya. Kita putar posisinya ZT-nya, kan pohon ini kata pertama, berarti kita letakkan ZT-nya di belakang gitu ya. Seram kita apa tadi, seram itu Molimoya ya, Molimoya. Nah, Molimoya seramnya itu ada di kata yang kedua posisinya, kita masukkan di awal kayak gitu. Nah, seram itu kita letakkan di yang awal karena, atau Molimoya-nya di awal ya, karena seramnya muncul di kata yang kedua. Nah, ada kemungkinan yang lain nggak? Apakah ada yang terbalik? Ada ya, yaitu yang A ya. Kita temukan di situ kebalikannya ada di A. Nah, tapi kita lebih pilih yang delta. Si posisinya itu ditukar ya. Rumah pohon, jadi ZT Dako, hantu seram, Molimoya gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi lebih kita pilih yang urutannya seperti itu. Apakah urutannya selalu disilang? Tidak selalu ya. Seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya nanti bisa kalian analisis sendiri. Kenapa tidak urutannya disamakan? Misalkan rumah, misalkan kenapa tidak ZT aja? Kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Bisa kalian analisis sendiri ya. Karena ini waktunya sudah beberapa menit lagi. Nah, nanti kalau ada kesempatan nanti bisa kita ulik lagi ya. Kenapa urutannya tidak kata pertama lagi misalkan kayak gitu ya. Nanti insya Allah di lain waktu kalau memang ada pertanyaan dari kalian. Oke, untuk soal nomor 13, frasa yang pola pembentukannya sama dengan satai ayam. Di sini satai ayam kenapa pola pembentukannya sama? Jadi kan ada pola makna yang sama, tapi ini pola bentuk ya. Nah, berarti antara DM atau MD atau DD gitu ya. Selain pola DM, MD dan seterusnya, satai ayam di sini langsung saja. Satai itu adalah nomina alias kata benda ya. Ayam juga kata benda. KBKB ya. Terus sedemikian itu, ini Ibu cek, inilah pronomina alias kata ganti. Nah, nanti boleh cek lagi ya oleh kalian.
rupa itu kata benda. Nanti boleh cek lagi KBBI. Arang itu kata benda, kayu itu kata benda. Itu alasan kenapa jawabannya yang C ya. Terus masakan ini adalah kata benda. Kalau ditambahkan akhiran an, ya umumnya akan bentuk kata benda. Masakan, minuman, itu membentuk kata benda. Umumnya ya. Nasional di sini apa? Kata sifat. Sambil cek di KBBI boleh. Itu A ya. A itu apa? Maksud Ibu sebut A di sini adalah di dalam KBBI ada simbol A. A di situ adjektif gitu ya, alias kata sifat. Berbagai dalam konteks ini adalah numeralia alias kata bilangan. Dalam konteks ini ya, bisa juga bisa juga jenis katanya yang berbeda. Macam itu, mari Ibu cek lagi, macam. Ini macam itu bisa kata benda, bisa partikel juga. Tapi dalam konteks yang ini, maknanya sama dengan jenis atau rupa gitu ya, berarti kata benda. Gitu. Nah, sudah ya, kenapa jawabannya yang pola pembentukannya sama dengan kata yang itu adalah arang kaya, yaitu sama-sama KBKB ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 14, makna kata akun. Nah, ini boleh dicek di KBBI. Ada berapa makna akun itu ya? Yang sesuai dengan konteks ini adalah yang A. Yang A di sini ada di KBBI dan sesuai dengan konteksnya. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Rasa, nah yang rasa itu kan kelompok kata ya. Yang berpola makna sama. Kalau tadi apa? Pola pembentukannya ya. Pola bentuknya. Kalau ini apa? Pola makna. Kenapa yang nomor 15 ini jawabannya peserta didik yang sama dan pola maknanya sama dengan ikan bakar? Inilah ikan itu kata benda, bakar itu kata kerja. Peserta itu kata benda, didik itu kata kerja. KBKK ya berarti ya. Kan yang ditanyakan pola makna nih. Kalau pola bentuk bisa saja sampai situ aja udah cukup gitu ya. Tapi untuk pola makna penjelasannya gimana? Ikan dibakar, peserta dididik. Ikan dibakar, peserta dididik. Itu ya, itu maknanya sama kan ya. Oke, sudah 16 kalimat yang tidak logis dalam bacaan di atas. Kalimat 9 kenapa nih? Kalimat 9 setelah itu dilanjutkan oleh guru sebagai kepanjangan tangan orang tua dalam dan seterusnya. Apa yang kurang? Subjeknya ya. Apa yang dilanjutkan oleh guru? Subjeknya tidak muncul. Gitu ya. Karena apa? Dilanjutkan itu sebagai predikat oleh guru sebagai apa? Objek pelaku. Dalam kalimat pasif kan ya. Sebagai sampai orang tua itu keterangan, dalam sampai terakhir itu adalah keterangan. Yang kurang apa? Subjeknya. Itu kenapa tidak logisnya itu ada di kalimat 9 ya. Untuk soal nomor 17 kita cek hubungan antara kalimat 2 dan 3. Itu penjelasan ya. Dia tercatat menggunakan beberapa desain Jolie. Di satu bendera dia memakai gambar dirinya dan seterusnya. Nah, itu ada penjelasan ya. Dalam desain itu ya. Membahas desain yang digunakan, terus di satu bendera ada gambar dirinya dan seterusnya. Itu penjelasan. Nomor 18, tujuan penulisan kalimat 4, gaskan gagasan yang terdapat pada kalimat sebelumnya. Mana? Gaskan. Kalimat 4. Simbolnya yang dibuat untuk menggertak dan mengancam itu berupa ilustrasi dirinya dan seterusnya. Kayak diulangi ya. Simbolnya yang dibuat untuk menggertak dan mengancam itu berupa ilustrasi dirinya tengah memegang pedang api seraya berdiri di atas dua tamak manusia. Jadi ini untuk menegaskan tadi ya. Kita cek ke kalimat 3. Dan kerangka manusia, di sini ya Ibu potongannya saja, dan kerangka manusia menyimbolkan kematian tengah memegang jam pasir dan seterusnya.
simbolnya yang dibuat untuk membentak dasarnya. Jadi itu lebih ke menegaskan gagasan yang terdapat dan seterusnya. Terdapat pada kalimat sebelumnya ya. Untuk menegaskan simbol kerangka manusia itu katanya menyebabkan kematian dan seterusnya. Itu nomor 19. Kata magis ini boleh cek di KBBI, magis itu eh, kata kuncinya tidak jauh dari gaib. Nanti boleh cek detail makna magis itu sendiri ya. Pertanyaan untuk berasosiasi dengan, untuk soal dalam TPS itu arahnya ke cari makna yang sama. Nah, untuk konteks magis di dalam suasana menjadi magis dalam konteks kalimat ini, dalam konteks paragraf ini, arahnya lebih ke gaib ya. Nanti boleh cek di KBBI dan sesuaikan dengan konteks. Nomor 20. Kalimat pasif yang tepat untuk mengisi rumpang pada paragraf 2. A sampai E kurang lebih isinya kurang lebih sama, hanya cari yang kalimat pasif yang lebih efektif. Yaitu dimunculkan di sini pasif nih, yaitu dapat disimpulkan. Ada kata kerja pasifnya itu kata kerja disimpulkan. Dari data tersebut sebagai apa? Sebagai keterangan, dapat disimpulkan sebagai predikat gitu ya. Bahwa pasien gagal ginjal meningkat tiap tahun sebesar sekian persen. Di sini kalau dalam kalimat pasif ya, yang asalnya objek jadi subjek dan kebalikannya kayak gitu ya. Kan saya dapat menyimpulkan bahwa dan seterusnya dalam kalimat aktif sebagai objek ya. Tapi karena ini dipasifkan, jadi ini bahwa dan seterusnya menjadi subjek. Gitu. Jadi SP-nya ada ya. Kayak gitu. Kenapa bukan yang disimpulkan dari data tersebut bahwa, nah di sini darinya sebenarnya bisa dihilangkan ya. Walaupun di sini dari data tersebut juga darinya ada ya. Kayak yang disimpulkan darinya bisa kita munculkan setelah dari data tersebut agar lebih efektif ya. Tiba-tiba kan disimpulkan dari, nah itu kurang sesuai, kurang efektif kayak gitu ya. Yang B, kenapa tidak kita pilih kesimpulan yang diperoleh atau kesimpulan yang didapat? Nah, langsung saja itu terlalu bertele-tele gitu ya. Langsung saja kesimpulan dari data tersebut atau kesimpulan data tersebut adalah, nah jadi alasan lainnya kenapa? Di sini dari segi pola kalimat, kesimpulan sampai tersebut subjek ya. Bahwa dan seterusnya apa? Objek. Nah, berarti apa yang kurang? Predikatnya apa? Gitu ya. Tidak terdapat predikat. Nah, nanti boleh analisis opsi yang lainnya kenapa tidak kita pilih ya. Jadi nomor 20 lebih ke yang C, yang tepat kalimat pasifnya. Gitu. Kalau di yang E itu, bentar ya, Ibu mau bahas yang E nih, bukan kalimat pasif ya. Pasien gagal ginjal sebagai subjek, meningkat sebagai predikat. Meningkat ini berarti kata kerja aktif, berarti kalimat aktif nih. Kayak gitu ya. Nomor 21. Nah, di sini pola dasar yang sama. Karena Budi tekun belajar sebagai apa? Keterangan ya. Ada karena di sini diawali oleh konjungsi berarti keterangan. Prestasi belajarnya meningkat dengan pesat. Prestasi belajarnya sebagai subjek, meningkat sebagai predikat, dengan pesat bisa kita sebut keterangannya. Nah, di sini KSPK gitu ya. Yang ditanyakan apa? Pola dasar yang sama. Berarti pola dasarnya apa? SP ya. Jika bumi dilihat dari kutub utara, dari atas kutub utara sebagai keterangan. Karena diawali oleh konjungsi jika ya. Berarti keterangan. Arah rotasinya sebagai subjek, berlawanan sebagai apa? Predikat. Dengan arah jarum jam ada dengan, di situ berarti keterangannya. Pola dasarnya apa? Sama-sama SP. Walaupun kita temukan juga ini pola kalimatnya juga sama ya, KSPK juga. Nah,
Sudah? Jadi jawabannya yang A. Nanti boleh dianalisis opsi yang selanjutnya ya. Opsi yang lainnya, kenapa tidak kita pilih? Jadi yang sama itu adalah yang A. Nomor 22, kata diskon dalam kalimat 7 memiliki hubungan hierarkis. Nah, ini. Dengan kata yang mana? Umumnya, kalau pertanyaannya menanyakan memiliki hubungan hierarkis dengan kata apa, cari yang umumnya. Cari kata yang lebih umum. Kayak gitu ya. Umumnya ya, tapi disesuaikan lagi. Diskon dalam konteks apa? Belanja ya. Apa itu diskon? Potongan harga itu. Seperti itu. Jadi belanja itu apa? Uang yang dikeluarkan untuk suatu keperluan, ongkos, biaya, dan seterusnya. Dan ada arti yang lainnya ya. Nah, itu biasanya dalam berbelanja ada diskon gitu ya. Dalam konteks ekonomi, konsumen, produk, dan lainnya itu kurang sesuai hubungan hierarkisnya. Kita lanjutkan nomor 23. Urutannya adalah 4, 6, 7, 5, 8. Jadi yang digeser adalah 5-nya kita geser sebelum 8. Hadirnya pembayaran digital yang turut meningkatkan tren belanja daring, kita geser ke setelah 7. Ya, belanja daring menawarkan proses pembelian produk yang lebih praktis dan seterusnya. Hadirnya pembayaran digital yang turut meningkatkan tren belanja daring. Nadanya. Itunya kita ulangi ya, hadirnya pembayaran digital yang turut meningkatkan tren belanja daring. Gitu ya. Nah, baru kalimat 8. Berdasarkan survei Bank Indonesia, volume transaksi digital banking terus berkembang gitu ya. Apa kata kuncinya? Meningkatkan tren. Di sini dimunculkan datanya. Volume transaksi digital banking terus berkembang. Nah, ini di menit terakhir. Inti frasa yang berfungsi sebagai subjek pada kalimat 4. Nah, subjeknya apa di kalimat 4? Gue minta waktunya dulu ya. Di kalimat 4, sejak pandemi, kecenderungan masyarakat untuk dan seterusnya. Sejak pandemi kan, apa ini keterangan ya? Kecenderungan masyarakat untuk berbelanja secara digital sebagai subjek semakin meningkat sebagai predikat. Nah, subjeknya itu intinya apa? Katanya inti frasa yang menduduki fungsi subjeknya itu apa? Nah, ini kan subjeknya ya. Intinya lah kecenderungan ya. Ya, jawabannya kecenderungan. Satu lagi, situasi. Oke, ulangi. Manakah pernyataan yang menampilkan situasi serupa dengan situasi dalam bacaan tersebut? Nah, di sini intinya adalah seorang anak desa lama sekolah di luar negeri dengan beasiswa dan kembali untuk membangun desanya. Begitu. Situasinya serupa. Di sini dimunculkan ada tokoh bernama Besudut. Dia masuk kuliah dan mulai berurusan dengan pelajaran ya. Dia orang rimba nih. Dan seterusnya. Nah, kelak Besudut ingin mengajar matahari dan mendidik anak-anak rimba baca tulis. Dan seterusnya. Sudah, jadi situasi yang serupa ada di C ya. Misalkan ada yang ditanyakan untuk soal PPU yang kita bahas hari ini. Nah, kalau tidak ada untuk pembahasan PPU kali ini, Ibu akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.